Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tingkatan-tingkatan kita. Dari satu, yang pertama, kalau kita menghendaki tetapnya ada sesuatu yang mengajak kita kepada maksiat, berarti kita masih jauh dengan Allah. Nah, tahu kalau kita menghendaki adanya sesuatu, kita menginginkan adanya sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah, tanda kita kada jujur dengan Allah. Kalau kita masih menghendaki adanya kasab, adanya mengetahui perkara gaib, berarti kita belum ma'rifat dengan Allah. Kalau kita masih menghendaki sesuatu selain Allah, berarti kita merasa belum cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi mulai yang pertama, singkirkan pada diri kita segala sesuatu apapun yang membuat kita jatuh dalam maksiat. Jangan dipelihara, jangan diingun, jangan dikehendaki ada di tubuh kita ini. Apapun yang membawa kita maksiat, hendaknya dijauhkan pada kita. Nah, kemudian sesudah itu, apapun yang membawa kita, pekerjaankah, apakah membuat kita lalai? Membuat kita lalai, jangan lagi dikerjakan pekerjaan itu. Walaupun untung dunia, walaupun untung duitnya, tapi berapa sembahyang berjamaah nang tertinggal, berapa pengajian kada umpat, tidak ada artinya. Kada ada artinya. Sebesar apapun untung yang kita dapat, tapi meninggalkan sembahyang berjamaah, meninggalkan majelis taklim, itu rugi dan menyesal, pasti menyesal. Belum sampai di akhirat sudah menyesal, pasti. Pekerjaan, gawian, yang membuat lalai. Kada usah nang membawa haram itu sudah nyata. Ini membuat lalai aja. Sembahyang tak undur, segala macam, itu pasti akan menyesal. Tapi biasanya menyesal itu di tempat yang sudah tidak berguna penyesalan, di mana di waktu menjelang kematian. Nah, jadi dua hal itu yang perlu kita tetapkan dalam diri kita. Singkirkan perkara yang membawa kepada maksiat. Singkirkan perkara yang membuat aku lalai daripada Allah. Nah, kemudian naik ke atas lagi. Jangan lagi menghendaki kasab, menghendaki kejagauan, menghendaki kesaktian kalau sudah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir, yang tinggi, jangan lagi engkau mengharapkan sesuatu apapun daripada makhluk Allah. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala segala-galanya bagi engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sesuai dengan sabda Nabi, idza sa'alta fas'alillah, bila engkau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, bila engkau minta tolong lawan Allah. Kenapa? Karena Allah itu cukup sudah. Hendak napa lawan Tuhan? Minta lawan Allah. Nah, kayak apa caranya minta lawan Tuhan? Caranya minta lawan Tuhan kayak apa? Nah, minta, berdoa lawan Tuhan. Karena komunikasi kita dengan Tuhan hanya lewat doa. Nah, berdoa lawan Tuhan, ya Allah, misalnya berikanlah hamba hidayah. Ya Allah, berikanlah hamba ilmu, berikanlah hamba ini taufik. Itu minta lawan Tuhan. Kayaknya dibuka akan Tuhan hati kita. Dibuka akan Tuhan hati kita. Ya Tuhan, mau nikam hendak ilmu, sudah tangi guru anu ngaji situ.
Menikah hendak dapat hidayah, datangi si Pulan, kawani Pulan itu. Menikah hendak dapat taufik, cari si anu, kawani si anu. Nah, akan datang ilham kepada kita dari Allah untuk menjemput apa yang kita minta kepada Allah. Kalinya langsung kita minta, oh Tuhan ya Allah beri ilmu, jadi alim kalinya macam itu. Ya Allah hamba minta rezeki yang luas, turunan emas bisa kepasahapan kalinya macam itu. Nah cuma mintalah rezeki kepada Allah, bujur-bujur minta bujur-bujur, karena kita yakin bahwa hanya Allah yang bisa beri rezeki. Minta rezeki kepada Allah, karena Allah beri ilham dalam kita, dalam hati kita. Biar Tuhan mau nikam hendak dapat rezeki, berusaha hendak ikam dapat rezeki yang luas, datangi si Pulan, di sana ada jalannya yang bagus. Nah, jadi minta rezeki, minta kepada Allah. Minta ilmu, minta kepada Allah. Karena tunggu, Allah akan memberikan ilham dalam hati kita. Kemana kita menjemput pemberian Allah subhanahu wa ta'ala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wastihashuka bifuqdani ma yusawwisuka ma'allahi ta'ala dalilun ala adami wuslatika billahi ta'ala. Gelisahnya engkau dengan kehilangan sesuatu yang mengganggu engkau bersama Allah, itu satu dalil bahwa engkau belum sampai kepada Allah. Nah kita sudah tahu nih, barang ini seringkali membuat aku maksiat kepada Allah. Barang ini seringkali membuat aku lalai dengan Allah. Hilang barangnya, kita sedih, berarti kita kada bujur lawan Tuhan ngarannya. Ini Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, sudah berbuat baik kepada kita. Ini barang membuat kita sombong, ini barang membuat kita agak, ini barang membuat kita angkuh. Ini ngarannya barang mengganggu dengan Allah hubungan kita. Nah, dihilangkan Tuhan barang tadi pada kita, lalu kita sedih. Berarti kita belum apa-apa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Idlau wasalata ilai, karena jikalau engkau sampai kepada Allah, wasyahadtah, dan mata hati engkau sudah menyaksikan Allah, la ahbabta an la yakuna ma'aka syai'un yusawwisuka 'anillah ta'ala, niscaya engkau suka bahwa tidak ada sesuatu yang mengganggu engkau daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nih bujur-bujur sudah sampai kepada Allah, ilmu kita nih sudah kita bisa hati musyahadah kepada Allah. Pasti kita ingin jangan ada yang mengganggu kita hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seringkali dicontohkan dalam kitab-kitab sufi dengan seorang pengantin. Nah, pengantin ini kan laki-laki diantar biasa ke rumah biniannya. Nah, diantar oleh tukang antar. Sampai di rumah biniannya, bertamuan lawan biniannya si pengantinnya. Tapi si pengantinnya kadang beriakan bulik lawan pengawalnya. Kamu jangan bulikan, kena gorengan dua aku sini. Berarti kadang cinta lawan bini itu ngarannya. Kadang beriakan bulik lawan pengawal itu. Mestinya kalau bujur-bujur cinta lawan bini-bini itu, lakasnya orang bulikan. Kasih bulikan, ini aku hendak bakhalwat lawan biniku. Kayak itu mestinya. Nah ini kada dikiyawi pengawal-pengawal, dibawa ke kamar, dibawa guringan. Berarti kada bujur-bujur cinta lawan nang dipinang si perempuan ini. Nah itulah contoh orang dengan Allah itu mestinya senang kalau hilang penghalang-penghalang. Ini kada gawian nang halal diraup, gawian nang bawa kepada dosa digawe, pakaian nang sering maksiat disimpan. Berarti lawan Tuhan itu hubungannya kada bujur, cintanya kepada Tuhan itu kada bujur, ma'rifatnya lawan Tuhan kada bujur. Buktinya apa? Ketujuh, mengiyawi hal-hal yang mengganggu hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya bahwa inginnya engkau kepada tetapnya selain Allah dalam diri kita, itu bukti bahwa tiada ma'rifat dengan Tuhan.
Dan risaunya, galaunya engkau, sedihnya engkau karena hilang sesuatu yang mengganggu hubunganmu terhadap Allah, itu tanda bahwa engkau belum sampai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.